Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantik Putri Olani Sugianto, NIM 123021027 akan menjelaskan tentang pengertian biolistrik dari mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dengan dosen Ibu Ima Kurni Astuti STMT dan dosen pengampu Ibu Lailatul Husnul Rizki SSTMPH. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang biolistrik dan lain-lain. Oke. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan positif muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Nah, kemampuan sel syaraf atau neuron mengantarkan isyarat biolistrik itu sangat penting. Transmisi sinyal biolistriknya itu mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Aktivitasi biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh pada gelombang permukaan air. Pengamatan biolistrik Pengamatan tersebut terdapat dilakukan dengan memasang beberapa elektroda pada permukaan kulit. Hasil rekaman isyarat listrik dari jantung atau ECG diganti untuk diagnosa kesehatan. Seperti halnya pada ECG, aktivitas otak dapat dimonitor dengan memasang beberapa elektroda pada posisi tertentu. Isyarat listrik yang dihasilkan dapat untuk mendiagnosa gejala epilepsi, tumor, gegar otak, atau kelainan otak lainnya. Gaya tarik listrik sudah dimatai pada zaman Yunani kuno. Kelistrikan memang peranan penting dalam hal kesehatan. Listrik yang ada di tubuh kita disebut biolistrik atau sering diartikan sebagai listrik yang ada dalam tubuh makhluk hidup, yang mana berasal dari kata bio berarti makhluk hidup dan kata listrik. Pada dasarnya semua fungsi dan aktivitas tubuh yang melibatkan listrik. Sistem syaraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion terdapat dalam tubuh. Komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. Pada ekstrasel banyak ion Na dan Cl. Sedangkan intrasel terdapat ion H dan anion protein. Beberapa penyelidikan yang telah dilakukan berhubungan dengan biolistrik, yaitu satu pada tahun 1780 oleh Luigi Galvanic meneliti kelistrikan pada tubuh hewan. Lalu kedua pada tahun 1892 Arons merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Dan ketiga pada tahun 1899 bernama Van Scheinek meneliti tentang terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Oke, mari kita lanjut dengan macam-macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang otot saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yaitu 1. Arus bolak-balik atau sinusoidal, 2. Arus setengah gelombang, 3. Arus setengah penuh, 4. Arus searah murni, 5. Faradik, dan 6. Sentakan faradik, 7. Sentakan sinusoidal, 8. Galvanik yang interruptus, 9. Arus gigi gergaji. Listrik dan magnet dalam tubuh. Sistem saraf dibagi dalam dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Nah, saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis.
disebut saraf eferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut serat eferen. Sistem saraf otonom, serat saraf ini mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar. Otak berhubungan langsung dengan medula spinalis, keduanya diliputi cairan cerebrospinalis dan dilindungi oleh tulang tengkorak serta tulang vertebralis, kolum vertebralis. Struktur dasar dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf mempunyai fungsi menerima, interpretasi, dan menghantarkan aliran listrik. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik atau electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk dalam isyarat tubuh yaitu 1. Ada EMG atau elektromiogram, 2. ENG elektroneurogram, 3. Elektroretionogram, 4. EOG atau elektrookulogram, 5. Ada EGG elektrogastrogram, 6. Ada EEG elektroensefalogram, 7. Ada EKG elektrokardiogram. Oke, 1 ya, tadi ada EKG nomor terakhir kayaknya. Elektrokardiogram itu fungsinya atau kegunaannya itu 1. Merupakan standar untuk diagnosis aritma jantung. 2. Memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot. Lalu ada 3. Digunakan sebagai alat terapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. 4. Kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung kayak misalnya tuh emboli paru atau hipotermia juga bisa. Atau 5. Itu membantu menemukan gangguan elektrolit, misalnya tuh kayak hiperkalemia dan hipokalemia. Lalu 6. Ada memungkinkan penemuan abnormalitas konduksi, misalnya blok cabang berkas kanan dan kiri. Lalu mekanisme kerja elektrokardiogram itu ditentukan hasil catatan aktivis elektris sel otot jantung. Pada sel otot jantung ada darah penyebaran impuls atau vektor saat jantung berkontraksi, yaitu depolerasi dan repolarisasi yang ditandai adanya defleksi pada elektrokardiogram tersebut. Depolarisasi atau repolarisasi otot-otot jantung menyebabkan menyebabkan arus mengalir ke dalam torso, menyebabkan potensial listrik pada kulit. Rekaman potensi jantung pada permukaan kulit disebut elektrokardiogram. Alat yang digunakan untuk merekam potensial listrik disebut elektrodiograf. Permukaan elektrod untuk mendapatkan gambaran EKG atau ECG sendiri itu terdiri dari 12 slit. Diletakkan di lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, ruang iga intravena pada garis sternal kanan, ruang iga intravena pada garis sternal kiri, lalu terletak di tengah antara V2 dan V4. Lalu masing-masing pencatatan EKG memetakan proyeksi vektor kutub elektris atau aktivitas elektris jantung melalui setiap bagian lingkarnya. Kegiatan elektris utama untuk siklus jantung yang normal antara lain depolarisasi serambi jantung yang memproduksi gelombang, polarisasi ulang serambi jantung yang jarang terlihat dan tidak berlabel, dan depolarisasi bilik jantung yang memproduksi kesatuan QRS, polarisasi ulang bilik jantung yang memproduksi gelombang T. Dan kita lanjut yang nomor 2 yaitu EEG elektroensefalogram, yaitu rekaman aktivitas listrik otak. Langsung nge-like, ngerti gak sih? Maaf ya. Yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi.
Fungsinya itu mendiagnosa dan mengklasifikasi epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor, tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson, mendiagnosa lesi desak ruang lain, mendiagnosa cedera kepala, periode keadaan pingsan atau demensia narkolepsi, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Sistem kerja elektroensefalogram dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Mesin EEG modern saat ini, software yang digunakan dalam bidang elektroensefalologi telah terautorisasi oleh argumentasi para ahli dan terbukti melalui berbagai aplikasi klinis. Tingkat akurasi diagnosisnya itu sampai 85%. Biaya software yang rendah, kepraktisan ekonomi, instalasi yang mudah, dan kestabilan merupakan keuntungan tambahan. Software ini juga mudah dioperasikan. Ketika menggabungkan software dengan alat elektroensefalogram, tidak hanya dapat meningkatkan standar hardware rumah sakit, tetapi juga memenuhi kebutuhan bisnis rumah sakit. Perangkat lunak ini juga memiliki kompatibilitas yang besar untuk berlaku untuk berbagai elektroensefalogram tipe baru, tipe lama, dan terupgrade. Karakteristiknya secara otomatis dapat mendiagnosa hasil akan lebih mudah dan akurat dibandingkan alat yang lama. Dia memiliki keuntungan seperti kemampuan visualisasi yang kuat, mudah dioperasikan, tingkat diagnosis yang akurat, memiliki sistem data diagnosis yang terautorisasi. Nah, gejala-gejala yang dapat didiagnosis dengan EEG itu biasanya jatuh sakit, radang otak, kekurangan pasokan darah ke cerebral, tumor otak, arteriosklerosis otak, trombosis cerebral, sakit kepala, iskemia otak, pendarahan otak, trauma otak, sama neurastenia. Lalu nomor 3 ada EMG atau elektromyogram, adalah sebuah alat tes maksud aku yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau kelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Elektromyogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Nah, sistem kerjanya, otot diladeni banyak unit. Suatu unit otot terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25 hingga 2000 serat otot atau sel dihubungkan dengan saraf via otot end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot berserupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor end plate. Sistem kerja EMG maksud aku, itu elektroda permukaan diletakkan kepada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas. Lalu ada nomor 4 itu elektroneugram atau ENG, sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneugram itu berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan saraf sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia gravis. Nah, sistem kerja elektroneurogram itu diperoleh menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal salah deh nyebutnya. Elektroneurogram merupakan
Salah satu potensial aksi saraf tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram itu dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Pada peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron ataupun aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka itu sendiri. Lalu ada ERG, elektroretinogram. Nah, untuk kata retino berarti untuk fungsi retina, untuk mata. Nah, uji ERG ini membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Elektroretinogram itu berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Sistem kerja uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. 30. Kebalik gak sih? Ya itulah pokoknya. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata itu dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Lalu ada EOG atau elektrookulogram. Elektrookulogram adalah suatu pengukuran pencatatan berbagai potensial pada kornea retina. Kok ngeblur ya? Elektrookulogram berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Sistem kerja pada pengukuran ini itu sepasang elektroda dilekatkan kepada dua sisi mata. Potensial EOG itu didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan. 0 EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian gitu. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan gitu. Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nistagmus adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Nah, sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibular atau keseimbangan. Nah, memasuki pembahasan terakhir, nggak terakhir sih, ya adalah terakhir. EGG ya, elektrogastrogram. Yang kita sebut pertama tapi ternyata dibahas di akhir, nggak apa-apa. Yang penting disebutkan semua. Itu tuh gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. EGG itu berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau mah. Ya itulah. Elektrogastrogram itu bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung. Sistem kerja elektrogastrogram atau EEG adalah elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut untuk memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.